Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah kita mendapat nikmat kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini diucapkan setiap pagi, setiap bangun tidur. Orang-orang yang setiap paginya bersyukur, maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Alhamdulillah kita masih berada di Ayyamut Tasyrik, hari-hari di mana hari ini diharamkan kepada kita untuk berpuasa. Yang biasa puasa Ayyamul Bid itu kan sampai tanggal 13. Puasa Bid itu kan 13, 14, 15. Ini tanggal 13-nya masih Ayyamut Tasyrik. Masih hari yang diharamkan. Maka kalau masih ingin berpuasa Ayyamul Bid karena sudah istiqomah, puasanya di tanggal 14, 15 dan 16. Jadi karena memang ada dua pendapat, walaupun kebanyakan dari ulama mengatakan puasa Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Tapi ada sebagian 14, 15, 16. Jadi karena ini bertepatan dengan Ayyamut Tasyrik, maka kita tidak boleh berpuasa hari besok. Walaupun hari Senin yang biasa puasa Senin, puasa Daud, semuanya tidak terkecuali. Yang puasa Daud, kalau hari Arafah puasa, kemudian tidak berpuasa 3 hari, maka hari Selasa bisa berpuasa lagi. Yang biasa Daud ini. Dan itu tidak mengurangi pahala dan keistiqomahan. Nah, Ustaz nggak istiqomah kalau ini 3 hari nggak puasa. Karena memang agama itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Yang dimaksud agama itu ketaatan seorang hamba kepada aturan Tuhan.
Begitu. Sampai ada jemaah itu, gak enak Ustaz saya. Biasa Senin puasa. Yuk, kalau memang oleh Tuhan Senin jangan puasa juga boleh puasa. Jangan gak ada gak enakan, harus enak. Saya biasa puasa yang lebih. Ini saya sampaikan karena memang masuk pertanyaan saya begitu. Apakah ini enggak bertabrakan? Apakah menghilangkan keistiqomahan? Enggak menghilangkan. Nah itu malah kita di sini bagus karena kita tunduk bukan kepada keinginan kita dalam beragama, tapi kita tunduk kepada aturan Tuhan. Itu yang benar. Alhamdulillah wa syukurlah di antara kesunahan di ayyamut tasyrik ini makan daging. Makan daging, daging kurban. Itu perintah Al-Qur'an. Jadi jangan dianggap wah biasa daging ini. Enggak, itu perintah Al-Qur'an. Ada 2 ayat bahkan. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Allah mengatakan makan dari daging itu. Allah yang mengatakan, menurut kata ulama daging kurban ini tidak sama dengan daging belian yang biasa itu, ada keberkahan di situ. Ya karena memang Quran sendiri meminta makan di situ. Kemudian di ayat lain sama, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. 2 kali makan dari daging kurban itu. Maka kemudian sebagiannya diberikan kepada orang-orang yang sengsara, yang fakir, atau kepada kerabat yang meminta ataupun yang tidak meminta. Al-Qani itu yang tidak meminta, yang Al-Mu'tar yang meminta. Jadi kalau orang sudah punya, mampu, kaya, jangan enggak perlu saya mau beli sendiri. Bukan masalah belinya. Ini masalah di daging itu ada keberkahan. Fakulu minha, Al-Quran mengatakan makan kalian dari daging itu. Yang berkurban pun dianjurkan untuk makan. Keluarganya walaupun mungkin dia nggak suka daging, makan sedikitlah dari daging itu dan kita hadirkan dalam hati bahwa ini adalah perintah Allah agar kita memakan dari sebagian daging. Sebagian kita berikan kepada orang lain. Makanya Nabi mengatakan yaumu aklin wa syurbin. Hari tanggal 11, 12, 13 ini hari makan dan minum. Kemudian para ulama mengatakan di hari ini keistimewaannya tasyabbuhan bil hujjaj. Karena pada hari ini orang-orang yang berhaji itu sedang melempar jumroh. Melempar jumroh di Mina. Kita makan, minum. Di sana juga demikian. Makan dan minum. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar. Itulah di antara kesunahan. Di antara kesunahan juga ada namanya takbir muqayyad. Sunnah hukumnya. Enggak takbir yang enggak apa-apa. Jadi takbir itu ada 2, ada takbir mutlak. Itu setiap malam hari raya setelah tenggelam matahari sampai sholat Id. Selesai sudah, enggak boleh lagi. Kesunahannya enggak ada. Kalau mau takbir, ya enggak apa-apa. Mau takbir apapun boleh, dapat pahala. Tapi kesunahan di hari-hari ini enggak ada. Artinya secara khusus. Nah, ada di hari-hari tasyrik ini namanya takbir muqayyad dibaca setelah sholat. Seperti yang tadi saya baca. Kalau kadang-kadang imamnya lupa, termasuk saya kadang-kadang lupa. Ya, kalau lupa ya nggak apa-apa, baca sendiri di belakang. Tapi itu sunnah di hari-hari ini. Sekali lagi bukan berarti kalau tidak hari-hari ini kita tidak dianjurkan bertakbir, tidak. Karena memang para sahabat itu kalau di hari-hari tasyrik ini setiap sholat selesai sholat fardu itu bertakbir dengan takbir yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Takbir itu ada 4 sigot ya. Tidak perlu kita terkejut mendengar ada takbir lain gitu, ini kok agak beda. Yang penting takbir. Yang dipakai di sini itu dengan lagunya, ada lagunya. Allahu Akbar.
Itu diriwayatkan Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Riwayat Ibnu Mas'ud itu yang paling banyak diamalkan oleh umat Islam di belahan bumi ini. Ada takbir selain itu. Jadi itu biasa. Saya di sini menemukan enggak banyak masjid, beberapa masjid saya sholat di situ takbirnya agak beda gitu. Enggak apa-apa, yang penting takbir. Kalau lagu itu ya yang seperti sekarang lagu kita itu. La ilaha di Arab itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Artinya tidak terlalu merdu lah. Kita kan orang Indonesia ini sampai adzan saja merdu sekali. Padahal kalau ngaji fikih gitu ya. Kalau ngaji fikih, ini kan hanya ijtihad saya sampaikan aja. Di kitab disebutkan adzan yang terlalu panjang, nggak sunnah dijawab. Tapi di Indonesia kan rata-rata panjang. Malah takmir kalau suaranya kurang bagus biasanya nggak dipilih jadi muadzin. Ibnu Hajar itu dalam kitabnya, kalau adanya terlalu panjang itu, nggak sunnah dijawab itu. Nggak sunnah dijawab. Ya standar, kalau standar aja lah kalau adzan. Tapi memang suara tinggi itu sunnah. Karena Nabi memilih dua orang, Ibnu Ummi Maktum dan Bilal. Dipilihnya ini bukan karena apa? Karena suara yang tinggi melengking itu Bilal. Dan Ibnu Ummi Maktum buta beliau, tapi juga karena melengking. Kalau sekarang di Indonesia ini atau dimanapun karena sudah ada ini, sudah cukup melengking itu sudah cukup, sudah terwakili oleh ini. Ya, suara itu penting, tapi kalau sampai berlebihan itu ada yang membaca beberapa ibarat para ulama tidak perlu dijawab. Artinya tidak disunahkan lagi untuk dijawab. Kalau di daerah Yaman itu cepat katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kalau kata orang sini itu kayak ngazani orang mati. Yang diazani orang mati ada dua, ada yang diazani, ada yang tidak diadani. Sekarang ini tidak perlu dipermasalahkan itu. Saya sering dapat pertanyaan itu. Ustaz, bapak saya ini mati meninggal. Kenapa enggak diazani ya? Kenapa ya? Ya kenapa Pak? Memang ada dalilnya enggak ada enggak. Enggak ada, aslinya enggak diazani. Coba cari dalil enggak ada. Orang mati diazani itu enggak ada. Hanya sebagian ulama mengkiaskan kepada kelahiran itu. Terakhir kan sunnahnya diazani karena Nabi mengazani Hasan. Hasan itu di telinga kanan oleh Nabi. Anak Nabi yang ngazani. Panjenengan nggak apa-apa punya cucu itu jangan lari. Oh, lahir ya mana? Oh bisa? Ya Nabi mengazani cucunya Hasan. Iya, diazani. Oh, kadang takut, suami takut kan. Ayo diazani anaknya. Oh enggak, yang lain saja. Mungkin dia enggak hafal azan. Harus hafal itu. Kalau sudah mau melahirkan anak ataupun cucu, ya anak lah ya, melahirkan cucu khususnya, ini rata-rata kan sudah sepuh semuanya. Ya berarti cucunya yang menjadi target itu cucunya. Dan itu dianiaya jenengan, mumpung masih hidup. Yang pertama, saya sering menyampaikan ini karena kadang-kadang kita nggak peduli. Enggak, begini Pak ya. Kalau panjenengan bisa mengazani anak ini, itu kan menjadi apa ya, sangu ya. Artinya menjadi jariah kita. Pertama kalimat tauhid itu panjenengan yang meletakkan. Letak dasar tauhid pertama itu kan panjenengan ini. Dan terus ada di anak ini sampai dia besar. Tapi apalkan dulu, jangan sampai nanti keburu adzan malah salah enggak. Ada yang kurang adzannya. Enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kanan, yang kiri di iqamah. Iqamah ini. Itu. Apa-apa. Nah, yang meninggal dunia di adzan itu enggak apa-apa juga. Dan ini tidak perlu diperbincangkan sehingga tidak menimbulkan polemik. Tidak, karena memang di situ ada dua pendapat dari ulama.
Saya pernah suatu ketika hadir satu jenazah, itu diazani. Ada yang bisik ke saya dari keluarganya, tapi bukan keluarga dalam. Ustaz, kasih tahu itu, nggak perlu diazani. Ya saya nggak mungkin memberitahu pas orang lagi itu kita beri, Pak berhenti dulu, itu kan ramai. Jadi kita juga harus tahu kondisi. Jadi harus tahu keadaan. Pengen juga begitu diadani, kalau sudah terlanjur nggak usah ribut gara-gara itu. Ya sudah monggo, mau diadani nggak mau diadani. Yang jelas ada beberapa ulama yang mengamalkan gitu aja. Artinya tidak hanya kita. Itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan di muqaddimah di hari-hari tasyrik ini. Jadi ada sunnah takbir, dan takbir ini muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat dengan sholat 5 waktu. Selain itu tidak disunnahkan dalam arti takbir itu berpahala tetap, sekali lagi hanya tidak disunnahkan dalam arti sebagai momen tertentu, kapanpun boleh. Tapi momen-momen seperti ini sesuai dengan munasabahnya, sesuai dengan harinya. Kita akan melanjutkan pembacaan surat Luqman ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, lahum jannatun na'im, mereka akan mendapatkan surga, surga yang penuh kenikmatan. Jannatun na'im itu bukan nama surga sebenarnya. Ada yang mengatakan nama surga, jannatul ma'wa, jannatun na'im. Tapi dalam ayat ini jannat itu surga-surga. Semua surga itu pasti di dalamnya ada kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa'dallahi haqqa. Janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana dalam perbuatannya dan dalam firman-Nya. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha, Allah menciptakan langit tanpa tiang yang bisa kamu lihat atau tidak kamu lihat. Artinya langit itu tidak ada tiangnya. Baik tarawnaha, kamu lihat, atau tidak kita lihat, tidak ada. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, tarawnaha allam taraw wa alqa fil ardi rawasiyah, dan Allah meletakkan gunung di bumi, rawasiyah antamida bikum, gunung itu fungsinya supaya tidak menggoyahkan. Gunung, di gunung-gunung itu tidak menggoyahkan bumi, pakunya supaya tidak goyah itu. Itu bukan mistis itu. Itu memang Quran yang mengatakan. Fungsi gunung itu ya memang untuk paku bumi ini. Gunung. Makanya kemudian ada istilah di Indonesia ini paku bumi. Wah, itu paku buminya Jawa itu. Itu kadang-kadang dinisbatkan kepada manusia sebagai kiasan saja. Selama ada dia, selama ada orang ini, gak akan goyang. Itu dasar penisbatan kiasan ini Quran. Quran mengatakan gunung yang tegak itu sebagai paku bumi. Artinya sebagai penyeimbang bumi supaya tidak goyah. Nah, kadang-kadang kalimat ini dinisbatkan kepada manusia. Selama ada dia, tidak ada masalah. Tidak ada fitnah. Itu namanya paku bumi, istilah kita. Itu gunung. Wabatha fiha min kulli dabatin, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bernyawa, yang bergerak di bumi ini. Ada yang mengatakan yang tidak kita ketahui jenisnya, bentuknya, rupanya lebih banyak daripada yang tidak kita ketahui.
Maka jangan heran, ada yang aneh-aneh dari hewan tuh. Jangan heran, kan banyak penelitian. Lebih banyak. Ada yang mengatakan yang di dalam lautan itu lebih banyak daripada yang di daratan. Makhluk Allah yang di bawah lautan itu lebih banyak daripada yang di atas daratan. Dan di atas daratan sendiri, apa yang kita ketahui dari jenis mereka ini lebih sedikit dari yang tidak kita ketahui. Lebih banyak yang tidak kita ketahui. Allah alam di mana. Itu dikatakan oleh tafsir begitu. Di ahli tafsir, para ahli tafsir mengatakan begitu. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Fa'ambatna fiha. Saya sering ditanya ini. Kalau Al-Quran kenapa kok wa anzalna minas sama'i ma'a? Hujan itu kok dari langit ini. Padahal kalau kita lewat di atas awan, itu hujan, nggak ada hujan. Ya. Di atas kalau kita naik pesawat itu kan nggak ada hujan dari langit. Hujannya itu kan dari awan. Ya karena memang yang dimaksud as-sama di sini itu maknanya luas ya. Dari as-sumu. Ini biar kita paham. Karena kita berteman dari langit. Kita kalau naik pesawat ya nggak ada hujan. Hujannya dari awan sebenarnya. Dari langit itu dari as-sumu. As-sumu itu bahasa Arab artinya apa yang di atas kita. Makanya dikatakan ada rumah, langit-langit rumah, langit rumah artinya. Langit rumah ya atapnya itu. Ini makna langit. Makna langit dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu. Bukan berarti langit yang biru itu. Enggak. Enggak bisa. Kita nembus langit itu enggak bisa. Artinya melewati langit pertama itu enggak bisa. Hanya Nabi yang pernah. Hanya Nabi yang pernah melewati langit pertama. Setinggi apapun kita naik ke atas, ya sampai di mana ya? Nggak bisa tembus Baitul Izzah. Karena langit pertama itu namanya Baitul Izzah. Nggak bisa, nggak ada yang tembus. Kecuali Buraq. Pakai Buraq panjenengan. Kalau pakai satelit nggak bisa. Itu masih di bawah langit pertama itu. Kalau pakai Buraq bisa. Tapi bukan pesawat, ada namanya pesawat Buraq. Enggak. Jadi saya begini. Ini kan realita ya, dengan sains lah. Realitanya kadang bingung juga. Ustaz, bulan itu benar tak yang dikunjungi oleh orang-orang itu? Itu bulan-bulan yang disebutkan di Quran itu. Artinya bulan yang disebutkan di Quran itu. Atau bulan-bulanan. Karena memang ada yang mengatakan itu bukan bulan asli yang disebutkan yang dalam istilah Quran bulan itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Wasyamsi wal qamaru bi husban. Nah, bulan itu ya yang dimaksud bulan yaitu bulan-bulannya itu. Bulan yang ada itu. Apakah itu masih di bawah langit? Di bawah langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Apakah semua tumbuhan itu baik? Sebenarnya semua tumbuhan itu baik. Semua tumbuhan yang disebabkan oleh air hujan itu baik. Nah, yang tumbuh di Bromo itu apa? Tumbuh di Bromo kemarin sempat viral itu ganja ya. Ya kan banyak ladang ganja di Bromo itu masuk media kan. Nah itu apakah baik?
Kalau baik, kenapa dilarang? Sebenarnya semua tumbuhan itu kalau dari ini baik semua, nggak ada yang tidak baik. Hanya memang agama ini membatasi sesuatu yang bisa merusak akal, sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa, sesuatu yang bisa merusak kehidupan itu tidak baik dalam arti tidak boleh dimakan atau tidak boleh dikonsumsi, gitu aja. Artinya itu sebagai ujian saja keberadaannya. Tapi kita tetap meyakini itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan dalam arti ada hikmahnya. Kalau di Yaman itu namanya God. God itu satu tumbuhan yang mana daunnya itu dimakan. Dimakan, kemudian diletakkan di pipi. Mana? Pernah pakai? Pemakai berarti. Eh? Ternyata God itu, Pak, saya pernah mendengar informasi teman saya dari Bogor. Kalau di taman di daerah Puncak, itu katanya jadi anu. Jadi apa itu? Tadi ganja. Jadi ada teman itu bawa 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 tumbuhannya itu di taman di daerah Puncak itu. Nanti anunya jadi ganja itu. Artinya membuat orang mungkin apa nge-play. Ya ketagihan begitu. Padahal di Yaman itu dikonsumsi. Kalau di tempat saya diharamkan memang. Enggak diharamkan, jadi makruhkan lah ya. Karena saya punya guru, alim beliau, itu pakai itu. Punya kitab banyak itu. Tapi kalau sudah malam-malam kan jarang tidur, itu pakai itu. Pakai di sininya tuh. Gitu. Makanya saya nggak berani juga untuk mengharamkan itu ya. Kalau di daerah utara, tempatnya beliau ini dulu, ya banyak itu yang pakai itu. Anak muda-muda sudah pakai. Supir-supir itu pakai. Nah itu berarti baik. Tidak baik untuk orang Indonesia karena menjadi ganja. Tapi saya nggak ingin mengatakan baik sih. Tapi ya dikonsumsi oleh orang-orang sana itu, orang Arab. Nah hukumnya seperti apa? Ya berubah tetap. Hukum itu sebenarnya kembali kepada agama. Yang membahayakan tetap tidak boleh. Nah kalau di sini membahayakan, ya tidak boleh. Kalau di sana tidak membahayakan, ya boleh. Begitu. Walaupun mungkin tumbuhannya satu jenis. Kecuali khomer. Kalau khomer kenapa? Karena ada nas dari Quran. Karena begini, khomer sendiri di Korea itu tidak membahayakan menurut mereka. Menurut teman-teman yang ada di Korea itu, mengkonsumsi khomer dalam kadar tertentu. Khomer itu minum keras. Dalam kondisi tertentu, itu tidak membahayakan sama sekali. Malah menghangatkan. Tapi kita kan nggak bisa. Kathiruhu wa qaliluhu haram. Apa yang sudah dinas oleh Quran itu haram. Sedikit banyaknya tetap haram. Itu khamar. Tapi kan yang lain kita tidak bisa mengkiaskan begitu saja. Nah, itu cara kita. Kecuali ada dalil yang jelas. Kalau ada dalil yang jelas seperti khamar, kita mundur, nggak bisa. Kita nggak bisa. Sama dengan rokok. Rokok itu kalau kita cari dalil nas hadis, nggak akan ketemu kita. Nggak ada. Jangan merokok, Nabi nggak pernah itu, nggak ada. Nah, kemudian muncullah isyad itu, rokok itu mengganggu, bisa merusak, bisa mematikan dan sebagainya. Lalu kemudian ada hukum di sini. Kayaknya masih tetap ada yang banyak yang merokok ya karena memang secara dalil itu nggak ada. Adapun dalil tembakau itu kencingnya setan itu maudhu, itu palsu itu. Ustaz, ada riwayat tembakau itu kencingnya setan itu. Dulu iblis itu kencing jadi itu katanya. Enggak tahu, enggak perlu
Nggak ada itu, nggak ada. Itu dikiaskan saja kepada hal-hal yang membahayakan. Yang mana yang membahayakan ini haram, maka menjadi haram yang mengharamkan. Kalau yang tidak mengharamkan, mana nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, mereka nggak akan berani maju mundur juga. Nggak ada dalil. Hanya kalau dari sisi kedokteran juga berbahaya. Bahkan di luarnya ditulis dengan leher tembus gitu, rokok bisa membunuh Anda. Itu. Jadi beberapa hal seperti ini kita sebagai orang awam itu harus minimal ya paham lah. Karena kalau tidak paham kita akan cepat mengklaim orang lain. Wah ini ahlu apa ini orang-orang apa ini. Sehingga karena kita nggak tahu ya kadang-kadang itu menyeret kita untuk suudzon, untuk mengklaim orang lain berada di jalan yang tidak benar. Wa id qala Luqman li ibnihi. Nah, di sini kembali kepada nama dari surat ini, namanya surat Luqman. Ini dimulai dari ayat 13. Wa id qala Luqman li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Nah, bukan ini ayat 12 berarti. Walaqad ataina Luqman al-hikmata, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, yang tidak bersyukur kepada Allah, kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Ini ayat 12 disebutkan nama Luqman. Kemana Pak Luqman? Gak ada. Ini sedang membahas beliau ini. Berbeda pendapat para ulama, saya sesuai dengan apa yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ikhtalafa salafu fi Luqman, hal kana nabiyyan aw abdan salihah. Apakah Luqman itu nabi atau hamba yang soleh? Ala qaulaini, ada dua pendapat, al-aktsaruna ala tsani. Jumhur mayoritas ulama mengatakan Luqman itu bukan nabi tapi hamba yang soleh. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, wa qala Sufyan Ats-Tsauri qala kana Luqman abdan habasyian. An Ibnu Abbas qala. Ini sampai ke Ibnu Abbas. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata, kana Luqman itu abdan habasyian. Malah Ibnu Abbas mengatakan itu budak Habasyah. Najjaron, tukang kayu. Kemudian di antara sifat, biar kita paham, ini kan disebut Quran. Orang yang disebutkan Quran itu istimewa. Zahiran wa batinan. Nah, ternyata Luqman ini pernah ditanya oleh Abdullah bin Zubair kepada Jabir bin Abdullah. Mantaha ilaikum min sya'ni Luqman. Jabir pernah ditanya sahabat oleh Abdullah bin Zubair itu tentang Luqman, seperti apa yang kalian atau yang panjenengan dengar dari Rasulullah. Qala kana qasiran, dia bertubuh pendek, aftos. Aftos itu maknanya hidungnya pesek. Itu aftos. Minan Naubati. Naubah itu satu kabilah di Mesir, penduduk asli yang berkulit hitam. Keling kalau bahasa kita. Kalau di India itu Kalingga ya. Kalingga atau Kalingga. Kalingga kalau nggak salah. Suku itu. Yang pertama kali hijrah dari India ke Indonesia itu kan suku ini. Kemudian Indonesia diambil separuhnya. Kalingga menjadi Keling. Biasanya orang Keling hitam. Berarti Naubah ini dari suku hitam. Luqman itu pendek, pesek, hitam orangnya. Tidak apa-apa, karena ini orang istimewa. Seperti ini bentuknya, tapi istimewa. Gak ada yang disebut Quran seperti ini, gak ada. Ada beberapa. Itu pun aja para nabi, Yusuf, Maryam, Luqman ternyata.
bukan nabi, bukan siapa. Wa qala Yahya bin Sa'id Ansari an Sa'id al-Musayyib. Saya hanya membaca riwayat karena biar tidak ngarang-ngarang. Enggak boleh, orang istimewa enggak boleh di. Tapi saya sampaikan supaya kita paham bahwa nilai manusia itu tidak harus dari fisiknya saja. Nilai manusia itu ditentukan oleh batinnya, oleh karakternya. Qala ia berkata, Sayyid al-Musayyib ini seorang tabi, ia berkata, kana Luqman min Sudan, Misra. Luqman itu berasal dari Sudan, Mesir. Kalau sekarang Sudan dan Mesir berbeda. Sudan itu kan bahasa Arab, artinya apa? Aswad. Aswad itu artinya hitam. Di Sudan itu bahasa Arab, orang-orang hitam. Makanya kalau ada yang mengatakan saya dari Sudan putih, itu bukan itu. Nah itu dari suku tadi, suku asli Mesir tadi, aslinya hitam. Mereka menempati Sudan. Sudan kan ada di selatannya, ya. Kalau nggak salah begitu. Mesir, Sudan. Di Mesir sendiri, di Mesir Selatan itu yang berbatasan dengan Sudan itu banyak yang hitam. Dan mereka bangga dengan hitam. Semakin hitam, semakin baik. Semakin bahagia mereka itu. Kalau kita kan glowing, kalau nggak glowing itu enggak. Rebutan glowing. Mereka nyari yang semakin hitam, sampai ke biru-biruan itu. Hitamnya itu. Saya punya teman dari Afrika, Nigeria. Satu kelas dengan saya. Beliau dari Nigeria. S1-nya satu kelas. Wah, orangnya Masya Allah. Baik sekali. Sopan. Saya tanya, sampean kalau suka wanita yang seperti apa, kan teman kan ya, dulu masih sama-sama S1 itu. Saya yang semakin hitam semakin saya suka ya. Teman saya itu ketawa terus dia. Iya, semakin wanita itu hitam, semakin di tempat kami itu digandrungi rebutan itu yang hitam itu. Di sini malah semakin lari gimana? Subhanallah. Saya sekali lagi membaca tafsir ini tidak dalam rangka merendahkan fisik dari Luqman ya, karena beliau seorang yang dicintai Allah, maka kita wajib mencintai juga. Tapi kenapa kok oleh Ibnu Katsir, oleh para ahli tafsir disampaikan supaya kita paham potensi kita menjadi orang yang dicintai Allah itu tidak tergantung zahir fisik enggak, batin, karakter. Karena Luqman min Sudan Misr da masyafir. Da masyafir artinya, masyafir itu bibirnya seperti bibir unta, tebal. Itu Luqman. Atahullahu hikmah. Allah memberinya hikmah wa mana'un nubuwah, tapi tidak diberikan kenabian. Ja'a rajulun, diriwayatkan oleh Ibnu Harmalah, ada seseorang mendatangi, ja'a rajulun aswad, ada orang hitam, berkulit hitam mendatangi ila Sa'id bin Musayyib yas'aluhu. Ada orang hitam berkunjung kepada Sa'id bin Musayyib. Faqalahu Sa'id bin Musayyib, maka berkata Sa'id bin Musayyib, la tahzan, kamu jangan sedih, min ajli annaka aswad, karena kamu berkulit hitam, jangan sedih. Nah, kita juga jangan membeda-bedakan. Punya anak satunya putih, satunya hitam, satunya tampan, satunya jelek, jangan beda-bedain. Kalau kita beda-bedain itu, berarti kita hanya fokus kepada yang zahir saja. Karena anak-anak yang tidak ganteng, tidak ini mungkin dia punya sifat baik. La tahzan min ajli annaka aswad fa innahu kana min akhyarin nasi thalatha. Ada 3 orang itu menjadi pilihan. Orang-orang pilihan dari orang-orang hitam itu minas Sudan. 3 orang. Bilal, Mahja, dan Luqman al-Hakim. Mereka secara fisik tidak menarik, tapi menjadi orang pilihan. Ini ada satu hadis riwayat Ibnu Jarir. Haddatsana Ibnu Waqi dari Ibnu Waqi. Haddatsana Abi dari ayahnya, an Abi al-Ashhab. Dari Abu al-Ashhab an Khalid ar-Rubai. Dari Khalid ar-Rubai ia berkata, ini saya bacakan sanadnya biar jelas. Karena Luqman Abdul Habasyian Najjara. Luqman itu adalah seorang hamba dari Habasyah
dan berprofesi sebagai tukang kayu. Faqalahu maula. Maka kemudian bertanya kepadanya maula, tuannya, mintanya, idbah lana hadhihi syah. Sembelih kambing ini untuk kami. Ada kambing disuruh sembelih. Ada bahaha, maka Luqman menyembelihnya. Faqala, maka tuannya tadi mengatakan, akhrij atyab mudghataini fiha. Keluarkan dua mudghah itu daging. Dua daging dari kambing ini. Keluarkan. Pilih mana dua daging dari kambing ini. Fa akhrajal lisana wal qalba. Dia mengambil lisan, lidahnya, dan mengambil hatinya. Fa maka masyaallah, kemudian diam. Tuannya ini diam. Luqman, kan suruh nyembelih. Luqman, saya ingin dua anggota tubuh dari hewan ini yang paling baik untuk saya. Diambilkan lisan, diambilkan lidah, diambilkan hati. Ini Pak, yang paling baik. Ya mungkin begini, karena saya pernah membaca satu ibarat, walaupun dalam hadis tidak ada yang menyebutkan, yang berkurban itu, yang panjenengan berkurban, kambing atau sapi itu kalau bisa ngambil, kan disuruh ngambil, yang berkurban ngambilkan untuk keberkahan kan. Itu salah satu ngambil hatinya. Hatinya sebagai tafaulan, ya Allah, mudah-mudahan hati saya menjadi hati yang baik, yang ikhlas, khusyuk, bersih dari penyakit, zahiran wa batinan. Itu ngambil, minta hatinya yang berkurban. Nggak tahu kalau di sini kan bebas, mungkin yang berkurban nggak minta ya nggak apa-apa. Tsumma qala, tuannya berkata lagi, idbah lana hadhihi syah. Ada kambing lagi, sembelih lagi, disembelih lagi. Ada baha, kemudian disembelih. Faqala akhrij akhbatha mudghataini fiha. Luqman, keluarkan dua daging yang paling busuk, paling jelek dari kambing ini. Kalau tadi kambing pertama disembelih, saya ingin minta dua daging yang paling baik, dikasih lidah dan hati. Yang ini juga sekarang saya minta, tolong beri saya, kamu yang ngambil, karena tuannya tahu ini orang soleh, walaupun hamba dia, walaupun hamba saya, walaupun budak. Menurut kamu mana yang paling baik? Diambilkan, fa akhrajal lisan wal qalba, sama. Diambilkan lisan, lidahnya dan hatinya. Ini juga yang paling buruk. Loh. Qala maulahu amartuka an takhruja atyab mudghatin fiha fa akhrajtahuma. Aku memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dua daging kok. Tadi diberi lidah dan hati. Wa amartuka an takhruja akhbatha mudghatin fiha fa akhrajtahuma. Aku meminta yang paling buruk, ya juga dua daging, lidah dan hati. Faqala Luqman. Luqman berkata, jawabannya begini. Innahu laisa min syai'in. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun. Atyabu minhuma, lebih baik dari keduanya, idza qaba, apabila keduanya ini baik. Kalau lisanmu baik, hatimu baik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Wala akhbatha minhuma, dan tidak ada yang lebih busuk dari diri kita ini, hewan makhluk semuanya ini, idza khabasa, daripada lidah dan hatinya kalau busuk. Lidahnya buruk, hatinya buruk, maka dia adalah seburuk-buruk manusia. Lidahnya, lisannya baik, hatinya baik, itu adalah sebaik-baik manusia. Makanya ketika ditanya, Luqman, kamu ini orang begini nih, kok bisa dapat derajat begini loh? Sampai raja-raja, orang-orang, tokoh-tokoh itu mencari dia. Dia lari terus, lari nggak mau ketemu orang, tapi dicari. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, di antara katanya 3, sidqul hadis. Saya ini begini, yang pertama tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali saya meyakini, yakinnya itu adalah kebenaran. Wasumtu amalayani, saya tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat atau sia-sia atau tidak ada gunanya, saya diam. Ya, memang berat gitu, enggak gampang. Artinya dengan menjaga lisan tadi,
dia mendapatkan derajat itu. Dalam riwayat lain, wa adaul amanah, dia juga senantiasa sebagai pekerja, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab, dia senantiasa amanah. Orangnya itu amanah. Karena amanah ini menimbulkan kepercayaan dari orang lain. Karena keamanahan, dia diberi apapun amanah dia. Dia melakukan dengan tanggung jawab yang benar. Maka dari itu kemudian orang-orang mempercayainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan diri, dan mudah-mudahan semakin usia kita semakin bertambah mendekati kampung akhirat, batin kita, hati kita itu semakin baik. Karena kalau fisik kita jelas semakin Pak, semakin ya nggak ganteng lah. Sampai dulu ganteng itu semakin nggak ganteng. Jangan pede. Siapa? Ada orang usia tua itu masih merasa ganteng terus. Gak ada itu, gak menarik wis. Ya, gak menarik. Dulu ya, dulu ketika muda ya, fisik masih oke. Lahir fisik enggak ada. Tua itu enggak menarik. Ya bapak-bapak, ibu-ibu sama. Nah, perawatannya sekarang nggak bisa, mau dirawat seperti apapun nggak bisa, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, mau operasi apa malah dosa. Sudah rawat hati saja. Dalaman kita itu, batin kita, hati itu diperindah itu dipermat atau di apalah pokoknya, ya diperbaiki itu. Nggak perlu apa, ya tapi memang penting dalam rangka menjaga nikmat. Masih mudah-mudahan masih menarik lah ya. Masih ada yang mau nikah lagi atau gimana? Ya. Biasanya orang semakin tua, semakin maca itu ada keinginan itu di hati. Ada biasanya begitu. Kalau enggak dia, ada sesuatu lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu normal. Itu normal. Allahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.